ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Syahrul muwasati, bulan Ramadan disebut dengan bulan yang penuh dengan empati. Min khoso isi Ramadan, salah satu keistimewaan Ramadan hiya adalah syahrul muwasati. Dia disebut dengan bulan yang penuh dengan empati. Jadi artinya banyak orang-orang yang punya belas kasih sayang, sehingga tidak ada yang pelit untuk memberikan infak sodakohnya. Kadang-kadang di luar Ramadan ada orang dermawan ya yang biasa memberikan infak sodakoh, tapi banyak juga yang bakhil, yang pelit, yang tidak mau memberikan infak sodakohnya. Tetapi di bulan Ramadan biasanya tuh orang yang jarang berinfak bersodakoh di bulan Ramadan pun dia tertarik. Ada magnet dengan keberkahan bulan Ramadan. Mereka suka memberi dan berinfak juga di bulan Ramadan. Makanya Ramadan disebut dengan syahrul muwasat, bulan yang penuh dengan empati, di mana banyak di antara saudara-saudara kita yang mau memberikan sebagian hartanya untuk orang lain. Membantu fuqara masakin, membantu orang yang sedang berbuka puasa, berinfak bersedekah. Nah, kalau di bulan Ramadan orang masih pelit juga, berarti kebangetan itu orang. Ya, jadi kalau di bulan Ramadan masih enggak tertarik juga dia untuk berinfak bersedekah, ya untuk berbagi kepada orang lain. Nah, berarti ini harus ditanya, hatinya mungkin udah ya karatan, udah kagak bersih lagi. Sehingga ya ini perlu dibersihkan secara khusus. Sebab kata Nabi, salah satu keistimewaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan itu syahrul muwasat. Ya, di mana bulan ini penuh dengan empati. Ya, orang banyak yang berbagi. Coba kita lihat Bapak, Ibu, Saudara di mana-mana, banyak orang ingin berbagi kebaikan-kebaikan yang banyak rezekinya ya, ataupun yang memang cukup rezekinya, tetap dia mau berbagi buat orang lain. Nah, itu namanya keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Kama jaa fi hadis Salman Al-Farisi, sebagaimana terdapat ya keterangannya di dalam hadis riwayat Salman Al-Farisi, syahrul muwasat. Jadi ada hadis Nabi yang menjelaskan ya dalam ya sabdanya bulan Ramadan itu syahrul muwasat, bulan yang penuh dengan empati. Banyak orang yang mau berbagi buat orang lain. Wa qad su'ila ba'dus salafi, dan sungguh ditanya sebagian salaf, lima suri asyamu, kenapa disyariatkan puasa. Sebagian ba'dus salaf ditanya, kenapa sih kita nih umat Nabi Muhammad dianjurkan, disyariatkan untuk berpuasa. Nah, salah satu jawabannya qala, ba'dus salaf menjawab, liyazuqal ghaniyyu ta'mal ju'i, supaya orang kaya merasakan rasa lapar. Pala yansal ja'i'u pala yansa, maka dia tidak lupa al ja'i'a kepada orang yang lapar. Itu salah satu tujuan orang berpuasa, supaya orang kaya juga pengen ya merasakan bagaimana ya rasanya lapar. Nanti kalau dia udah lapar, dia kagak lupa tuh sama orang-orang yang lapar, sama orang fakir, sama orang fuqara. Coba kalau nggak ada puasa, seandainya puasa kagak disyariatkan nih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kaya kagak pernah merasakan bagaimana lapar. Nah, sekarang orang kaya pada merasakan lapar juga, padahal makanan banyak, duitnya banyak, apa juga mau dibeli ada. Tapi selama bulan Ramadan siang kagak pernah makan dia. Kenapa? Disyariatkan dia puasa. Nah, tujuannya apa? Biar dia juga bisa merasakan bagaimana kagak enaknya lapar. Tuh begitu. Nah, sehingga dengan dia merasakan langsung pada dirinya, nanti dia nggak pernah lupa sama orang lapar. Oh, orang lapar tuh kagak enak. Nah, begitu. Sehingga ada ya empatinya, ada rasa belas kasih sayangnya, ingin membagi, ingin memberi kepada orang-orang fakir, miskin, yang memang mereka bukan hanya bulan Ramadan aja laparnya, seringkali mereka lapar.
Tapi orang kaya itu kalau nggak ada puasa kagak pernah merasakan lapar. Disitulah rahasia kenapa disyariatkan berpuasa. Kata ba'dus salaf, supaya orang kaya merasakan bagaimana rasanya lapar, supaya dia tak pernah lupa kepada orang yang lapar. Dalam hal ini fuqara dan masakin, orang-orang lemah yang perlu dibantu. Faqad kana katsirun minas salafis sholihi, maka adalah kebanyakan daripada as-salafus sholih yuwasuna min ifratihim al fuqara'a wal masakin. Mereka seringkali membagi ya dari berbuka mereka kepada orang-orang fakir dan kepada orang-orang miskin. Nah, itu diterangkan dalam kitab Ittihadul Anam bi Ahkamis Syiyam. Jadi kebiasaan as-salafus sholih itu kalau lagi mau berbuka puasa dia selalu memberi tuh. Ya, nah makanya kita harus begitu tuh. Ya, jangan sampai selama Ramadan kita nggak pernah merasakan memberi kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Was-shadaqati fi syahri Ramadan. Was-shadaqatu fi syahri Ramadan min afdalis shadaqati. Was-shadaqatu bermula sedekah di dalam bulan Ramadan itu min afdalis shadaqati, termasuk sedekah yang paling afdal. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Makanya tuh Bapak, Ibu, Saudara, kalau bisa kita jangan lepas tiap hari bersedekah di bulan Ramadan. Masalah besarnya itu tergantung kita. Nah begitu, misalnya masjid nih, ya musola udah menyiapkan infak sedekah, ya misalnya habis taraweh ada kotak yang jalan tuh, nah itu kalau bisa kita isi, terserah mau berapa kek. Nah begitu, habis sholat subuh itu kotak ya kan jalan tuh, itu kesempatan buat kita isi, jangan sampai kosong. Nah seperti itu. Kalau besarnya itu tergantung daripada kemampuan kita dan kemauan kita. Kadang-kadang ada orang mampu tapi kagak mau, ya sehingga kagak berinfak bersedekah. Kotak itu jalan-jalan aja, dia kagak perhatiin tuh. Nah kalau bisa kita udah siapkan. Masalah besarnya itu urusan Bapak Ibu Saudara. Apalagi sedekah subuh, itu sedekah subuh itu masya Allah emang begitu istimewa, ya sehingga itu ada ya malaikat yang selalu mendoakan. Ya, ada 2 malaikat tiap hari doain. Yang satu doainnya begini, Allahumma a'ti munfikon kholafa. Satu malaikat lagi ya doainnya kagak enak, Allahumma a'ti mumsikan talapa. Tiap pagi tiap subuh begitu. Ya Allah, berikanlah orang yang suka memberikan infak supaya rezekinya berkah terus, digantiin. Dia berinfak digantiin lagi, dia berinfak digantiin lagi. Itu doanya malaikat tiap pagi tuh, Allahumma ati munfikon kholafa. Nah jangan sampai kita kagak dapat doa yang begitu tuh. Ya itu biar supaya kita dapat tuh. Makanya ada kotak amal tuh habis sholat subuh, jangan sampai lupa tuh. Masalah besarnya terserah dah, Bapak Ibu punyanya berapa, silahkan maunya berapa. Jangan sampai ada Allahumma a'ti mumsikan talapa. Ya Allah, berikanlah orang yang pelit hancur, ya kehancuran dalam hartanya. Ya, walaupun kelihatannya tuh dia pelit, tapi di dunia kaya banget masih padahal pelit. Tapi nanti di akhirat hancurnya bahaya. Jadi nanti itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Summa latus aluna yauma izin anin naim. Semua yang dimiliki oleh kita kalau kita enggak infakkan, maka nanti akan menjadi satu pertanyaan berat ya buat kita di akhirat. Nah begitu, makanya di bulan Ramadan itu bulan muasat. Ayo kita berbagi, kita harus ya selalu ya berempati kepada orang lain. Itu yang kata Nabi, afdolus sodakoti sodakotun fi Ramadan. Jadi sodakoh yang terbaik itu adalah sodakoh yang dilaksanakan pada bulan Ramadan.
Wa nafaqatu fi syahri Ramadan alal ahli wal hasyati. Nafkah pada bulan Ramadan juga bisa buat keluarga. Tuh ahli itu keluarga kita. Kita kasih anak, kita kasih istri, kita kasih bagian daripada keluarga kita, termasuk memberikan infak sedekah tiap hari, uang kebutuhan nafkah tiap harinya tuh buat kita makan. Ya, itu kita berikan, itu termasuk nafkah ya yang terbaik ya yang kita ya sudah laksanakan selama di bulan suci Ramadan. Wal hasyiyah artinya bagian-bagian daripada ya keluarga, usulnya, puruknya, hasyiyahnya, semuanya ya itu cabangnya, cabang kanan, cabang kiri. Nah, itu kan kita punya keluarga banyak. Dari usul, dari puru, ada cabang kanan, cabang kiri, semuanya kita bisa beri, itu termasuk nafkah yang terbaik. Wa kazal fuqara'u, begitu juga kepada orang-orang fakir. Jadi ke keluarga diperhatiin, kepada orang fakir juga diperhatiin. In padula, jika memang ada kelebihan, an ulaika, dari mereka itu syai'un, sesuatu, kan nafaqati, maka nafkah yang kita keluarkan itu semuanya sama dengan nafkah fi sabilillahi, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in basitu pin nafaqati, ya artinya ya kita disuruh ya melebarkan di dalam bernafkah fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Melebarkan itu ya banyakin gitu. Inbas itu tuh, lebarin, lapangkan di dalam memberikan nafkah pada bulan Ramadan. Ya, itu jadi jangan sampai kita ya pelit. Ya, kan kalau basat itu ya kinayah daripada orang yang buka tangannya tuh. Ya, seperti itu. Kalau pelit yang mengqabad, menggenggam tangannya, diginiin. Tuh. Makanya biasanya manusia Pak kalau lahir nih begini nih. Ya, menunjukkan bahwa manusia ingin memiliki, ya begitu, pelit. Jadi sifat manusia asalnya begini nih Pak, pelit. Tapi nanti ketika dia mati dilepas. Nah, orang kalau mati begini. Nah, berarti dia kagak udah mikirin harta dah. Terserah dah tuh, harta gue mau ngapain ke dah. Dia udah kagak pikirin lagi, dilepas begini. Tapi ketika lahir dia begini, menggenggam. Ini maksudnya ingin menguasai. Makanya kita lihat tuh banyak orang kaya yang udah kaya banget masih ya itu pengen kaya. Nah begitu, sampai-sampai dengan cara-cara yang kagak bener. Ya itu banyak itu. Kita lihat Allah, dia udah enak banget, udah kaya bener, tapi masih berusaha untuk mendapatkan kekayaan walaupun dengan cara-cara yang tidak baik. Akhirnya ya dia masuk ya dalam tahanan KPK. Dibilang ya saya ngambil uang korup triliunan. Ya di KPK tahanannya cuma 1 tahun, dihitung-hitung ya kecil 1 tahun tuh. Makanya banyak orang kagak yang kapok karena ya dia ditahan sama uang yang diambil lebih besar daripada uang yang diambil. Ya kalau kerja 1 tahun dapat triliunan, gaji di mana? Nah seperti itu. Sementara kalau dia di penjara itu cuma 1 tahun 2 tahun keluar lagi. Kadang-kadang masuk penjara beritanya doang. Habis udah masuk penjara ya entah dia di mana. Ya karena nggak diketahui keberadaannya. Itu di Indonesia begitu. Makanya nggak ada yang pada nggak ada yang pada kapok korupsi. Ya, dari zamannya Pak Harto sampai saat ini ya nggak ada yang bosen, nggak ada yang merasa kapok korupsi. Ya karena tahanan-tahanan korupsi itu dimanjakan. Nah begitu. Tapi orang yang berpikir akhirat enggak begitu. Ya adanya iman, keimanan ini yang paling penting. Makanya dengan puasa kita diajarkan untuk berempati. Ya ayo syukuri nikmat yang telah Allah berikan. Apa yang telah Allah berikan itu syukuri. Nah seperti itu sehingga insya Allah nanti ya semua yang diberikan menjadi berkah. Ya menjadi berkah. Nah itu seperti inbas itu pin nafaqati fi syahri Ramadan. Jadi kita disuruh ya benar-benar ya melapangkan, meluaskan nafkah pada bulan
Ramadan. Fa inna nafaqata fihi, maka sesungguhnya nafkah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan kan nafaqati fi sabilillah, seperti nafkah di jalan Allah. Artinya fi taksiril ajri, di dalam memperbanyak ganjaran pahalanya, wa takbiril wazri, dan di dalam menghapuskan dosa-dosa. Ini terdapat dalam kitab Faidul Qadir. Kitab Faidul Qadir itu Bapak Saudara sarah daripada kitab Jami'us Shaghir. Jadi ada kitab hadis karangannya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, nama kitabnya itu Jami'us Shaghir. Ya, ada sarahnya. Nah, sarahnya Faidul Qadir namanya. Nah, ini dinukil dari kitab Faidul Qadir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi. Siapa-siapa yang memberikan yaitu makanan untuk orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa. Ghaira annahu la yunqasu, bahwasanya orang itu tidak akan dikurangin, yang puasa tuh tidak akan dikurangin min ajri shaimi, daripada ganjaran orang yang berpuasa sayun sedikit pun. Jadi kita nih Pak, Bu, ada orang lagi puasa, kemudian kita memberikan bantuan, ya itu kita ngasih bantuan untuk orang yang berbuka puasa, pahalanya sama seperti kita yang mendapatkan ganjaran pahala orang yang berpuasa, tidak dikurangin sedikit pun. Orang yang berpuasa dapat pahala, orang yang ngasih ya sesuatu untuk berbuka puasa juga diberikan pahala, pahalanya sama. Nah, ini nilai besarnya. Makanya di At-Tahiri kan ada anjuran tuh dari pengurus masjid. Ya, ayo tiap hari di At-Tahiri ada buka puasa. Ya, dikasih kesempatan buat jamaah. Kalau yang mau bantu satu orangnya 300.000. 300.000. Nah, itu kan ada 30 hari tuh. Ya, kalau kita masing-masing ngambil bagian satu hari, maka 30 hari udah tertutup untuk buka puasanya. Nah, kalau seandainya udah tertutup, masih ada kegiatan yang lain. Ya, untuk kegiatan-kegiatan yang lain di At-Tahiri, nah kita kasih lagi, silahkan. Jangan bilang, ya yang 30 hari udah ketutup semua, ada yang mau ngasih ke Giadi, nggak jadi dah saya karena ketutup. Jangan, sebab masih ada ya kegiatan-kegiatan yang lain dalam rangka mentakmirkan, yaitu ya Masjid At-Tahiri dalam menyambut dan mengisi takmir Ramadan. Nah, ini jangan kita tinggalkan Bapak Saudara, sayang-sayang. Masa kita enggak ambil bagian sedikit pun? Oh, kita biasa jamaah di At-Tahiri, sholat Jumat di At-Tahiri, ya jamaah di At-Tahiri. Masa sih At-Tahiri mengadakan kegiatan-kegiatan pada cuek aja? Nah, tolong punya andil juga. Saya mau dah, saya satu hari 300.000. Berapa besarnya sih 300.000? Tapi 300.000 itu nanti bisa menjadi nilai yang kekal sampai akhirat. Tuh, masih ada kesempatan, masih dibuka. Ya, siapa yang mau silahkan berikan kepada Ustaz Haji Ahmad Ridho, silahkan. Atau ya Nabhan, ya atau Paran Hidayat, silahkan. Ya, ini kesempatan buat kita. Ya, 300.000 itu kecil Pak, enggak besar. Kalau kita bawa ke Indomaret 300.000, ya palingan dapat apaan? Ya, tapi kalau kita kasih untuk kegiatan takmir Ramadan di Masjid At-Tahiri, mudah-mudahan itu menjadi kekal ila yaumil qiyamah. Nah, ini pesan saya diingat-ingat Bapak Saudara, nanti dibuktikan di akhirat. Oh iya, alhamdulillah nih gara-gara 300.000 nih, ya kita hidup kita jadi enak nanti di akhirat. Nah, begitu. Ayo yang belum silahkan. Ya, jangan sampai nggak ambil bagian. Ya, seperti itu. Ya, jadi ya ini termasuk apa? Termasuk taksirul ajri wa takfirul wazri. Ya, jadi dalam rangka kita ingin ya apa? Memperbanyak ya nilai-nilai pahala ya, dan kita ingin menghapus dosa-dosa yang diberikan ya kesempatan buat kita di bulan suci Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man fattara iman, siapa-siapa yang memberikan buka puasa tuh kana lahu mislu ajrihi, maka dia akan mendapatkan ganjarannya, ghairu annahu la yunqasu, bahwasanya ia ganjarannya tidak dikurangin, min ajri shaimi syai'un, dari ganjaran orang berpuasa sedikit pun. Wa qala aidan, dan Rasulullah SAW bersabda juga, man fattara fihi shaiman, siapa-siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang berpuasa, kana lahu maghfiratun li dzunubihi, maka dia akan mendapatkan ampunan bagi dosa-dosanya. Wa itqu raqabatihi, dan dibebaskan jiwanya, minan nari, dari api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi, dan bagi dia mendapatkan sama ganjarannya, min ghairi ayun qoso, tanpa dikurangin, min ajrihi syai'un, dari ganjarannya sedikit pun. Kulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna najidu ma nupatiru bihi shaima, kami ini semuanya tidak mendapatkan apa yang kami ingin berikan untuk berbuka puasa kepada orang berpuasa. Kami kan kagak semuanya orang kaya ya Rasulullah. Begitu. Ini orang-orang miskin. Sebab di zaman Rasul ada namanya ahli suppah. Jadi ahli suppah itu Pak, emang orang yang kagak punya rumah Pak. Bu, dia